Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang matriks statis atau matriks A. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan pertama yang saya berikan kemarin. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas basicnya ya tentang penyelesaian cara matriks pada balok menerus. Sehingga saya harap pada pertemuan kedua kali ini kalian bisa menyimak tutorial dari saya dan kalian bisa pelajari lebih lanjut. Baik, saya mulai saja. Yang pertama, saya akan memberikan notasi dulu supaya kalian tidak bingung. Ini nomor 1, nomor 2, dan ini nomor 3. Perhatikan baik-baik pada nomor 1. Pada nomor 1 ini ada balok menerus, dia memiliki bentang sepanjang L, kemudian dibagi 2, L1 dan L2. L1 dan L2, kemudian ada join 1, join 2, dan join 3. Perhatikan juga sekarang nomor 2. Nomor 2 ini adalah bagian dari elemen. Ya, ini adalah bagian dari elemen gambar 1. Jadi nomor 2 ini batangnya dibagi-bagi per joinnya. Nah, kalian perhatikan pada gambar nomor 2, di sini ada F1, F2, F3 dan F4. F1, F2 dia berada pada join 1, 2. Bisa dipahami ya. Ini ada arah momen yang bekerja searah jarum jam. Kemudian ada titik 2 dan titik 3. Di sini ada gaya yang bekerja yaitu F3 dan F4. Di sini juga ada momen, kemudian momen itu dia bekerja searah jarum jam. Kemudian gambar nomor 3 ini adalah pecahannya elemen dari nomor 2. Jadi perhatikan baik-baik, saya akan berikan notasi. Ya, ini gambar yang pertama merupakan P1, ada F1 dan ada join 1. Pada join 1 dia ada P1 itu adalah gaya luar yang bekerja. Bukan gaya luar tapi beban luar yang bekerja. Kemudian F1 adalah gayanya. Nah, di sini pada P1 dia ada beban luar yang bekerja. Kemudian pada F1 gayanya dia arahnya berkebalikan dengan arah jarum jam momennya. Kemudian sampingnya itu dibagi lagi, ada F1 dan F2. Nah, F1 dan F2 ini dia searah jarum jam. Kemudian ini ya yang saya maksud tadi barusan. Ini gambar ini. Kemudian kita lihat gambar yang sampingnya. Ini ada di join 2. Pada join 2 di sini ada beban luar yang bekerja sebesar P2. Arah momennya di sini dia juga berlawanan arah. Kemudian untuk gambar selanjutnya kalian bisa lihat ini yang saya beri tanda. Ini ada gaya F3 dan F4. Itu dia searah jarum jam. Kemudian untuk titik terakhir ya saya beri tanda lagi ini pas di tumpuan lagi pada join 3. Nah, di sini kalian bisa lihat dia pada F4 dia tidak searah jarum jam, dia berlawanan arah jarum jam. Dan di sini ada P3, ada beban luar yang bekerja. Nah, kira-kira kalian bisa mengerti nggak mengapa arah
anak panahnya ini dia berlawanan searah jarum jam. Kalau yang sudah tahu mungkin bisa disimak, tapi kalau yang belum tahu saya beritahu sekarang. Pada gambar ketiga ini, mengapa arah momennya dia tuh ada yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ibaratnya seperti ini. Pada suatu struktur ini, dia akan memiliki 2 tumpuan. Kemudian dia memiliki 3 join dan dia dikenai beban luar setiap joinnya. Nah, kemudian ketika dia sudah diberikan beban luar, berarti balok tersebut atau struktur tersebut itu dia akan menerima beban dari luar dan dia bisa bergerak struktur tersebut, entah dia bergerak ke kiri kanan atau dia bergerak ke atas bawah secara smooth, atau apabila dia dikenai beban menerus maka dia akan mengalami defleksi. Ya, defleksinya otomatis akan terus bertambah dan bertambah. Nah, ketika dia semakin bertambah, ada defleksi atau ada lendutan, maka struktur tersebut akan goyang. Nah, yang paling riskan goyangnya itu dia berada di dekat joinnya, bukan di joinnya tetapi dekat joinnya, ya, terdekat joinnya, supaya dia itu gerakannya itu seimbang, supaya juga strukturnya itu dia tidak terlalu melendut ke bawah, supaya aman. Maka momennya tersebut itu kita setimbangkan dengan apa? Kita rubah arah momennya ini, kita buat dia untuk berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Jadi pada gambar 3, untuk penyelesaian matriks dengan model balok menerus ini, ketika kita sudah pisahkan lagi atau kita bagi-bagi lagi ini, pada gambar nomor 3 itu kita setimbangkan momennya supaya gaya-gayanya itu setimbang. Nah, sampai di sini saya harap kalian sudah mengerti lagi untuk konsepnya. Kemudian saya lanjutkan ya. Kalian bisa lihat next materinya. Ini ada P1, P2, P3, dan P4, merupakan gaya dalam arti umumnya yang sudah saya berikan tadi. Nah, itu arti umum, tetapi biasanya kalau kita belajar P1 itu kan dia beban dari luar ya, kalau F itu gaya. Nah, kemudian ini kita susun persamaan-persamaannya sebagai berikut. P1 min F1 sama dengan 0. Itu dari mana? P1 min F1 sama dengan 0. Kita lihat gambar 3. P1 arahnya kemana? Ke bawah. Berarti dia searah jarum jam kan? Nilainya positif. Kemudian F1 itu min. Dari mana minnya? Itu dia berkebalikan arah jarum jam, maka dia negatif atau min. Kemudian kita sama dengan kan 0. Kita akan mencari matriks A, itu ada komponennya, ada P dan ada F. Nah, mengerti ya sampai sini? Jadi saya lanjutkan lagi. P1 min F1 sama dengan 0. Karena kita akan mencari berapa nilai dari F-nya itu, maka kita buat persamaan baru. P1 sama dengan F1. Begitu. Kita keluarkan F1-nya. Kemudian lanjut, P2 min F2 min F3 sama dengan 0. Kita lihat P2 ke P2, dia ke bawah kan searah jarum jam, maka dia nilainya positif. Min F2. F2 mana F2? F2 itu kalian bisa lihat dia berkebalikan arah jarum jam serta F3. Berarti dia nilainya negatif semua. Kita sama dengan kan 0. Nah, kita keluarkan lagi. P2 sama dengan F2 ditambah F3. Berikutnya P3 min F4. Kita lihat paling ujung. Gambar nomor 3 kalian lihat, P3 min F4 sama dengan 0.
P3 positif dan F4 itu berlawanan arah, maka negatif. Nah, kita keluarkan lagi P3 sama dengan F4. Kemudian untuk yang P4 ada di bawah titik join nomor 2. Kemudian P4 positif ditambah dengan F1 plus F2 per L1, karena F1 plus F2 per L1 itu dia bekerja di bentang L1, min F3 plus F4 per L2, karena di samping sebelah kanannya F4 itu dia sudah bekerja pada bentang L2 dan bekerja pada gaya L2, seperti itu. Nah, P4 sama dengan min F1 plus F2 per L1 ditambah F3 plus F4 per L2. Itu dikeluarkan ya. Jadi kemudian kita susun dalam bentuk matriks, karena bentuk matriks A itu komponennya adalah NP dikali NF. Ingat ya, kalian pada pertemuan di awal dengan Budiah bahwa komponen matriks itu ada istilah-istilahnya. Nah, kalau kalian lupa, maka kalian bisa buka lagi materi sebelumnya. Nah, ini matriks A komponennya adalah NP dikali NF. NP, P-nya ada berapa? Ada 4 kan? Ada tadi kita bahas P1, P2, P3, dan P4. F-nya ada berapa? Ada 4 juga. F1, F2, F3, dan F4. Maka kita bisa isikan. Kalian perhatikan yang menurun atau yang kalian bisa lihat ya, saya carikan tanda. Ini P dan ini F. Baik. Kemudian ini milik P dan ini milik F. Kita bacanya begini. Saya beri tanda baru. Pada P1 sama dengan F1. P1 sama dengan F1. Ketika dia di P1 dan di F1, berarti dia berapa itu untuk angka di depannya, karena kan F1 berarti nilainya adalah 1. Nah, kan sudah ketika dia di P1, F2, F3, dan F4 kan tidak ada, berarti kalau tidak ada diisi 0. Kemudian lanjut untuk yang P2 sama dengan F2 plus F3. Yang ada nilainya berapa? F2 dan F3 kan? Berarti F2 dan F3 kita isikan satu-satu di sini. Nah, mengapa F1 dan F4-nya 0 ya? Karena dia tidak memiliki nilai, jadi tidak usah ditulis. Atau maksud saya bukan tidak usah ditulis, tidak ada nilainya, maka kalian bisa tuliskan 0 begitu. Kemudian untuk P3-nya itu yang ada nilainya berapa? F4 kan? Maka F4 ini ditulislah 1. Kemudian F1, F2, dan F3 itu 0, karena kan tidak ada nilainya juga. Kemudian yang keempat bagaimana? Yang keempat itu kita bisa lihat berapa sih nilainya untuk ketika dia di P4, kemudian pada dia F1 dan F2, F3, dan F4. Nah, pada saat dia di P4 di F1, nilainya berapa? Nilainya adalah minus 1 per L1. Ya kan? Karena dia ini adalah negatif F1 per L1. Kemudian untuk di F2, berarti F2-nya kan dia ada di sini ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Positif bertemu negatif, maka negatif. Tetap ditulis min 1 per L1. Kemudian untuk selanjutnya
F3 plus F4 per L2. F3 plus F4 per L2 nilainya adalah 1 per L2 pada saat di F3, kemudian F4 nilainya 1 per L2. Seperti itu untuk cara penyusunan matriksnya. Jadi kita memiliki matriks 4 dikali 4. Nah, kita lanjut. Kemudian setelah matriks A, kita akan membuat matriks P. Ya, matriks P. Ini kalian perhatikan ya untuk slide selanjutnya ini. Matriks P. Matriks P berarti nanti isinya adalah matriks 4 dikali 1. Dari mana matriks P-nya? Matriks P itu nanti hasil perkalian dari matriks A 4 kali 4 dikali matriks F, yaitu 4 kali 1. Nah, matriks F. Nanti kalian kalau misalkan masih bingung itu matriks F-nya mana, kemudian matriks A-nya mana, matriks P-nya mana, nanti ada contoh soalnya. Nah, kalau kalian mungkin masih agak bingung dari mana 4 kali 1, 4 kali 4 itu dari mana? Dari NP, jumlah P-nya berapa? Ya, jumlah P. P-nya kan tadi ada 4, berarti 4 kali 1. Kemudian matriks A, NP dikali NF. P-nya 4, F-nya juga 4, berarti 4 kali 4. Begitu. Untuk yang F juga sama, nilainya 4. Kemudian 4 dikali 1. Nah, kemudian dalam bentuk umum, maka kita bisa tuliskan bahwa matriks P itu sama dengan matriks A NP dikali NF dikali matriks F NP dikali NLC. Nah, notasi-notasi NP, NLC, NF ini sudah diajarkan untuk pertemuan sebelum UTS kemarin. Jadi kalian bisa buka slide yang dari dosen sebelumnya. Kalian pelajari lagi apabila lupa, tapi sudah saya terangkan tadi. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke matriks deformasi atau matriks B. Tadi ada matriks A, kemudian ada matriks B. Ya. Sebagaimana pada rangka batang matriks B, ini merupakan transpos dari matriks A. Jadi nanti kalian mentransposkan matriks A, yaitu A transpos 4 kali 4. Ya, atau bisa kita tulis dengan matriks B. Itu sama. Kalian mau tulis A matriks A, kemudian ada subscribe-nya T, berarti artinya transpos, atau kalian bisa menulis dengan matriks B. Itu sama saja. Saya tidak masalah. Yang penting kalian mentransposkannya itu benar. Nah, bagaimana cara mentranspos? Transpos itu nanti kalian ubah yang mendatar menjadi vertikal, untuk yang mendatar ya. Untuk yang horizontal menjadi vertikal, yang vertikal menjadi horizontal. Nah, itu cara untuk mentransposkan dari matriks A. Tadi saya geser ya ke matriks A ini. Nah, kalian bisa lihat ini nilainya untuk yang vertikal, ya ini vertikal, itu dipindahkan menjadi horizontal di sini. Yang mulanya tadi 100 min 1 per L1, kemudian kita bisa pindahkan di sini ya, dia menjadi 100. Nah, tadi yang ada di matriks A ini ya, pada bagian ini
itu dipindahkan menjadi ke sini. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Sesudah ditransposkan, maka kita akan mencari matriks E kecil 4 kali 1. 4 kali 1 itu isinya adalah matriks B dikali matriks X. Nah, kemudian kita masuk ke dalam matriks kekakuan elemen atau S. Itu matriks kekakuan elemen atau S. Nah, ini untuk nilai E1 ya, untuk nilai E1, E itu merupakan eksentrisitas. Jadi karena dia bisa berotasi, maka dia memiliki eksentrisitas. Ya, dia ada eksentrisitas yang bekerja. Kalian bisa lihat pada gambar ini ada E1 dan ini ada E2. Maka E1 dan E2 itu memiliki rumusan. Rumusannya apa? Rumusannya adalah gaya yang bekerja dibagi dengan bentangnya. Nah, kalian bisa lihat ini E1 sama dengan positif F1 dikali L1 per 3 kali EI min F2 dikali L per 6 EI. Kemudian yang E2 itu ada F1 dikali L per 6 EI ditambah F2 kali L per 3 EI. Jadi untuk nilai 3 EI dan 6 EI ini merupakan rumusan ya. Ini sudah angka 3 dan 6 nya ini itu adalah rumusan. Jadi kalian bisa langsung pakai untuk angka 3 EI kemudian 6 EI ini pada eksentrisitasnya ini kalian bisa langsung pakai. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke matriks E yang isinya tadi adalah 2 kali 1. Matriks E 2 kali 1 ini dia merupakan hasil dari matriks D dan matriks F. Matriks D itu dia didapatkan dari matriks fleksibilitas elemen. Ya, matriks D. Maka matriks D 2 kali 2 dikalikan dengan F 2 kali 1. Nah, di sini kalau kalian masih bingung, coba kalian sambil pelan-pelan dengarkan tutorial saya dan dibuka lagi materinya. Nanti kalian akan lebih mengerti ketika kalian sudah mengerjakan soal. Jadi saya tidak langsung memberikan soal dulu. Ini saya berikan pengantarnya dulu ya, untuk supaya kalian tahu teorinya itu dari mana. Nah, matriks D itu kita inversekan dan akan didapat yang namanya matriks kekakuan elemen atau matriks S. Ya, matriks D yang sudah kita berikan tadi. Nah, ini adalah matriks D yang kita inverse. Bisa kan untuk menginverse ya. Kalian bisa gunakan Microsoft Excel untuk membantu menginversekan, karena kalau misalkan nanti matriksnya banyak, otomatis kalian akan lama sekali untuk menginverse, dan kalau manual itu agak lama ya. Jadi kalian bisa bantu untuk menggunakan Excel ya, tapi saya harap kalian juga mengerti bagaimana cara untuk menginversekan. Kalian sudah belajar ketika sebelum UTS, itu kalian bisa terapkan di Microsoft Excel untuk membantu kalian. Nah, pada metrik kekakuan elemen atau metrik S ini dia isinya adalah 2 kali 2. Ketika pada F1 kemudian dia di E1, maka dia memiliki nilai 4 EI per L. Kemudian ketika dia pada F1 di eksentrisitas 2, dia memiliki nilai 2 EI per L. Nah,
4EI per L dan 2EI per L ini itu juga sudah rumusan, kalian bisa ambil atau kalian bisa gunakan. Nah, jadi maksudnya kalau bisa digunakan atau bisa diambil itu kalian apabila nanti ada soal lagi untuk pengisian matriks kekakuan elemen atau matriks S-nya ini, kalian bisa langsung gunakan angka 4 dan angka 2 ini. Begitu. Untuk EI per L-nya itu tetap sama. Nanti saya beritahu untuk penggunaannya di contoh soal. Nah, kemudian gambar selanjutnya kita lihat lagi pada elemen 1 dan elemen 2. Nah, ini ya gambar yang 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 itu ada elemen 1 dan elemen 2. Pada elemen 1 dia memiliki eksentrisitas 1, 2, dan kemudian untuk yang elemen 2 dia memiliki eksentrisitas E3 dan E4. Kita susun kembali pada matriks S-nya. Nah, matriks S itu kan dia 4x4. Ya, 4x4 itu dari mana penyusunnya? Tadi kan kita tahu bahwa NF dikali NF. Nah, F-nya 4 kan, dan F-nya juga 4, maka 4x4 penyusunnya. Nah, di sini kita bisa lihat karena penyusun S itu ada gaya dan ada eksentrisitas, maka yang dituliskan pada matriks S ini juga gaya dan eksentrisitas. Nah, gayanya ada 4, eksentrisitasnya juga ada 4. Maka kita bisa pindahkan dari matriks yang ini ke sini. Nih, F1 E1 itu adalah 4EI per L. Kita pindahkan di sini. Kemudian F1 E2 2EI per L kita pindahkan di sini. Untuk F3 dan E3 bagaimana? Untuk F1 ke E3 bagaimana? Dia tidak ada isinya, berarti 0. Sama konsepnya dengan mengisi matriks A. Dilanjutkan di sini. Nih, dipindahkan di sini. Nah, pada F3 ketika di E3 ya, di E3 dia kan sama ya, sama kondisinya dengan E1 ini, berat E1 ini berarti kalian bisa tulis sama pada F3 ketika dia di E3 dan E4. Kemudian untuk yang F4 di E3 itu dia perlakuannya kan sama tuh dengan yang F2 ketika di F1, maka ditulis di sini. Sampai di sini sudah mulai mengerti ya bagaimana cara penyusunan matriks S. Nah, di dalam penyelesaian matriks pada balok penerus ini ada beberapa penurunan rumus pada struktur balok dengan menggunakan metode perpindahan. Ya, metode perpindahan ini kalian bisa baca sendiri ya di sini. Jadi matriks E itu komponennya adalah matriks B dikalikan dengan matriks X. Matriks F itu penyusunnya adalah ini, matriks S dikali matriks E. Ini adalah turunan rumusnya. Jadi kalian tidak usah bingung matriks E itu apa ya penyusunnya, matriks F apa, matriks P apa, matriks X apa. Nah, itu kalian bisa lihat di sini. Ini adalah turunan rumusnya. Apabila ini adalah turunan rumus, maka kalau kalian menulis dari salah satu itu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting isinya itu benar, isi matriksnya. Nah, kalian bisa perlihatkan atau kalian bisa perlihatkan bagaimana
kalian menyelesaikan cara matriks dengan notasi yang berbeda itu tidak apa-apa, yang penting kalian perlihatkan matriksnya itu benar isinya. Nah, sampai sini saya cukupkan materi untuk pertemuan kedua. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan ketiga. Langkah penyelesaiannya bisa dibilang masih lumayan panjang ya, karena kita akan bertemu sekitar 6 kali pertemuan. Tapi nanti akan saya tambahkan satu video tutorial lagi atau 2 mungkin tidak apa-apa ya, untuk cara penyelesaian contoh soal dari balok menerus. Saya yakin nanti kalian kalau sudah melihat dan mulai mengerjakan soalnya, kalian pasti akan mengerti. Jadi jangan pusing-pusing dulu, kalian bisa pahami tadi tutorial dari saya, dibaca-baca sendiri. Kalaupun kalian ingin membaca buku yang lain, itu boleh ya, karena untuk menambah referensi kalian supaya bisa lebih handal lagi untuk nanti membantu mengerjakan metode matriks pada balok menerus. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan ya. Saya cukupkan sampai sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.